الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وآله وأزواجه وذريته أهل بيت أنصار سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي وآله وصحبه مغفورين سادتنا الصوفية المحققين مع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين أينما كانوا من مشارق لمغاربها وخصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى المعلى شبيكة والبقي والأخور والبدر الطريق زنب الحضرموت أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم والبدين على أحسن العظم رب الله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن حسكة بن مولى دويلة سيدنا بن أنفاس الحبيب أمة بن عبد الرحمن صاحب الراتب وشيخ البارة سيدنا قطب لسان والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب بكر سكران بشكا برحمة سكا صاحب المشهد بعلي بن حسن عطاس عمر سكا حسن عطاس أبي حسين العقل يدرس أبي عبد الله بن مسلم عطاس علي حسين عطاس علي عبد الرحمن سياد الرحمن سيد أحمد جندل سالم بن طيب الأحداد الحداد بشامي عبد الغزير الشيخ الكاب سليم وفرق بيبي البركة محمد الحداد جابر الحداد سنادات القدر الحسن مسلم عطاس أبي عمر بن هود عطاس أبي الشريف الحداد محمد علي ناظر الكاب قد بهاوي جند سليم وفرق بيبي البركة بسم الله بن عقيل بن يحيى عقيل بن محمد بن أبي جابر بن يحيى عبد الله بن سالم عبد الله سليمان بن سالم صالح وفرعهم سيد الوالي عبد الرحمن بن القادر السقا ولسيد الوالي السقا وسليم وفرعهم أن الله يبارك في الدين والدنيا آخر اسمه الشيخ عبد القادر جليل الشيخ بدال ورفاعي سليم الشيخ قبل الشافعي كشبي أزا شينا قبل سلام معي كش عبد الله شينا كي ولنطيب كي غزالي شينا كي جرقاسي وزارك والرزيسا شينا كي هاجي طيب كي يزي وسليم وفرعهم في حاجة أحسن مصطفى أن الله يبارك في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى الرسول سنكون كرجال جازم أن أمر حزة مصطفى الرضا ممكن رزازي عبد القاجز جازي عبد القادر الجازري وسؤال كذا بنوري ومصباح منصور إبراهيم سؤال الحاج داميري وسؤال الجداميري وزاد الجداميري وسن الجداميري وصولهم وفروعهم تنصص بالله وساق بدر bin adrab ya muslim mafurem juga Luqman bin an Allah yadul barakatan fid din kaftarwah min ahlil hadirin fi hadzal majlis an Allah kana wadal jannah binatul khuzan hasul maqsul salam kaftarwah mandubina amama musal arda an Allah barakatan fid din akhirah ja'al qabla maradan dal jannah syai'un lillahi lamul fataha Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Halaman 58 kalau nggak salah ya. Baris ke-14 dari atas ya faidatun. Ya. Pertama pasal, kedua faidatun yang tulisan tebal ya. Sebelah kanan. Halaman 58 ya dalam garis itu faidatun dalam kurung gede di atasnya faslun. Sudah temu ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa bisanadil mutazil imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fitrini amin. Qala radhiyallahu ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasalukal futuh wal munu war rusuh wa tawbatan nasuh Masalah jasadur ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun qila adadu hurufil Fatihah ghairul mukarrari isnani wa isruna harfan bi adadis sinin allati anzala fiha al-Qur'an wa huwa sirrun badi'un wa kaza adadu hurufi suratin nas. Wa awal Quran ba'ul basmalah wa akhiru sinun wan nas. Karena qala basma faradna fil kitab min syai'in ay ma tarakna fil lauhil mahfuz syai'an lam naktubuhu ila akhirih. Hadirin jamaah majlis ta'lim masalah ar-radha
yang semua insya Allah berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua. Insyaallah pada panjang umur, sehat walafiat, segenap pengurus daripada Musyawarah Roda tentunya. Ya, keluarga besar almarhum Bapak Haji Miswa, ya, nanti beliau Bapak Bayuri, orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan Haji Dadam, dan juga ada sini Haji Kamal, ya, kemudian Muhammad, ya, kemudian juga Soleh semuanya, Ziyad, Haji Umar, ya, kemudian yang lainnya tentunya Haji Rizal dan Usmana tanpa kecuali sama Hausar kepada beliau semuanya, insyaallah semua ya uzi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah atas nikmat nifsat afiat pada malam hari kita kembali kumpul lagi mensyiarkan daripada perjalanan agama. Mudah-mudahan dengan kita kumpul baca kita daripada ulama besar Imam Nawawi Al-Bantani, insyaallah dapat berkahnya kita. Berkah dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal. Dan Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak. Ya, kapan waktu kita bisa ziarah ke makam beliau di mana Ma'la, di mana Makkah. Amin ya rabbal. Salat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin alhamdulillah, kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Satu faidah. Ya, faidah bahasa Arab faidah juga artinya udah. Manfaat, faedah begitu aja deh. Faedahnya, manfaatnya, ya keuntungannya gitu aja. Itu faedah namanya. Bahasa Arab tapi jadi bahasa Indonesia. Ya, faedahnya apa sih? Ya, manfaatnya apa? Mesti manfaat. Tapi karena pakai faedah. Qila dikatakan ada hurufil Fatihah. Bilangan huruf Fatihah, bilangan huruf-huruf Fatihah ghair mukarrar yang tidak diulang-ulang. Arti hitungan secara satu per satu, bukan diulang-ulang hurufnya. Huruf bersih namanya, ya. Isnani wa isruna harfan, ada 22 huruf. Jadi Fatihah itu hurufnya dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau dihitung hanya 22 huruf, tapi nggak ada ulang-ulang ya, seperti alif ini alif lagi lem lam enggak gitu. Pakai hitungan bersih gitu, bersihnya 22 huruf ya. Rajin Imam Nawawi Al-Bantani itu. Kita kagak terima matang aja udah. Alhamdulillah menghitungin ulama, ya bagaimana kita mau sholat sama ulama yang begini. Ya, dia sempat ngitungin itu. Yang ada di sini sesuai dengan jumlah bilangan tahun. Al-Quran turun 22 tahun. Nabi Mekah sekian tahun, di Madinah sekian tahun. Semula jumlah 22. Ya. 12 tahun dengan 10 tahun Nabi dakwah antara Mekah dan Madinah. Berapa jumlahnya? 22 tahun. Nabi korban motong sampai 63 onta. Ya, saat itu kan Nabi berhenti. Ya, melambangkan umur beliau. 63 tahun. Imam Ali itu juga sama. Dikasih segitu, sama juga. Akhirnya 63 tahun meninggal juga. Dikasih sisanya Ali sampai sekian. Menandakan umur gitu. Ya. Kalau kita alhamdulillah sampai 63 orang motong ya. Jadi berapa? 4, 5. Masuk umur kita 5 tahun kan nggak mungkin ya. Nabi begitu dulu. 63 tahun cukup mau 3 potong. Selesai Nabi berhenti. Nggak tahu melambangkan umur beliau 63, ya Allah 63. Kita udah liwat. Haji Umar itu udah liwat 63. Umur alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Allati yazra fil Qur'an, yang mana di jumlah tahun ini ada diturunkan Al-Qur'an selama Nabi. Ada wahyu turun selama 22 tahun, ya. Nabi dakwah Makkah Madinah selama 22 tahun. Nah, sesuai itu Al-Quran turun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sirrun badi'un. Wa huwa sirrun badi'un, itu rahasia yang amat sangat mengagumkan. Ya, mengagumkan. Badi'us samawati, indahnya ciptaan Allah langit dan bumi. Jadi rahasia yang amat mengagumkan itu. Ya. Bisa Fatihah 22 huruf sesuai dengan turunnya itu Al-Quran selama 22 tahun. Wa kaza ada huruf suratin Nas. Begitu ya bilangan huruf-huruf surat An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minan nas sampai minal jinnati. Kalau dihitung secara atu-atu semua 22 huruf juga, ya. 22 huruf dibentuk oleh Allah sampai dapat kalimat-kalimat seperti itu. Wa awwalul Quran ba'ul basmalah. Awalnya Quran itu hurufnya bismillah, basmalah ba itu. Itu awal Al-Quran huruf ba. Yang ada di mana bis, ya, bis itu. Wa akhiru sin wan nas, dan akhir surat dari huruf Al-Quran, ya, akhir Al-Quran adalah huruf sin. Minal jinnati wan nas. Itu dia nama itu, ya. Jadi awalnya Fatihah diawali dengan bis, ya, bismillah. Akhir Al-Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ya, sin itu akhir Al-Quran. Kita emang nggak pikir gini, ya Allah, nggak pikir kita awalnya apaan, akhirnya apaan. Ya tahu gegares doang. Ada nampan beres terus. Haji mantap gini-gini, pas kena nampan luntur. Apa lunturnya? Pulang nggak? Bukan main tadi kembuli enak banget. Itu saja gitu. Tadi marah empuk banget, masih gue nggak gigit, gue sedot doang. Nggak sedot doang. Emang gigi kagak dia. Allah Akbar, ya. Ka'annahu qala basma faradna fil kitab. Saya kata ada kata-kata beda. Bas cukup deh katanya. Bas mana cukup bahasa Arab tuh bas, ya. Kafzid kaman bas. Gimana tambah lagi? Bas. Ba amesin mana kan cukup. Ya, yakfi, kifayah sama itu. Bas gitu juga, ya. Bas mana cukup. Bahasa Arab itu. Tambah bas. Itu aja, ya. Jadi pas bahasa Arab ada cukup, udah gitu. Ya. Tapi jangan liwatnya main hadro, jangan ngomongnya pas, diambilin pas sama dia. Basma paratna, ya cukup. Tidak ada yang kami tinggalkan fil kitab, dalam kitab ini. Ya, semua udah ada. Min syai'in tuh, ya. Fil kitab min syai'in ay ma tarakna fil lahil mahfuz syai'an lam naktubhu. Artinya tidak ada yang kami tinggalkan di Lauhil Mahfuz langit pertama sampai dunia, sedikit pun yang tidak kami tulis. Semua kami udah lam naktubhu, yang kami tidak tulis. Kami udah tulis semuanya. Enggak ada yang kami farna, tinggalkan atau kurangkan, tidak. Semua sempurna. Ma tarakna fil Lauhil Mahfuz syai'an lam naktubhu. Tidak kami tinggalkan Lauhul Mahfuz sedikit pun yang tidak kami catat. Semua ditulis. Tanbihun, satu peringatan, tanbih. Intabih ya bunaya fit tariq minal markubat. Dulu bahasa Arab begitu, madrasah Ustaz itu. Intabih ya bunaya, hatilah hai anakku. Ya, fit tariq di jalanan, minal markubat dari kendaraan dulu gitu ya. Ada bahasa Arab begitu. Intabi ya bunayya, hati-hati anakku. Ya, fitariqi, di mana jalan minal markubat dari kendaraan yang lalu lah. Ada seperti itu. Itu tahun berapa Ustaz ingat tuh, masih di otak secara keluar sendiri ya. Udah puluhan tahun, lebih dari 25 tahun tuh kata-kata. Intabi ya bunayya, fitariq itu 25 tahun yang semua udah tuh. Tapi keluar sendiri tuh. Dikali tanbih. Ajma al-qura, telah menghimpun para qura, pembaca-pembaca, ya, ala isqati alif maliki, atas digugurkannya huruf maliki, ya. Jadi ajmal qura ala isqati, udah ijma para qura atas gugurnya alif pada maliki. Ada malik itu ada alif itu, ya. Fi suratin nas, pada surat Qul a'udzu birabbin nas malikin, ya. Di sini digugurin malikin nas tuh.
Malikin nas, enggak malikin nas. Ya, ijma udah. Digugur ya. Malikin nas gitu. Ya. Bi khilafihi fil Fatihah, lain halnya pada surat Fatihah. Ya, maliki yaumiddin. Panjang maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin yang udah ma'ruf maliki yaum. Tapi nas boleh malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi kalau Fatihah maliki yaumid. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaum. Nah, dia tetap alfi ada. Enggak dibuang, enggak digugurkan. Warabi'u syaratnya lagi, ini syarat kita lagi wajib baca Fatihah itu, ya. Ya bicarakan masalah syarat-syarat Fatihah. Ada syaratnya, bukan gerang begitu aja pakai syarat. Ya. Syarat biar benar bacanya. Apa? Mura'atu tasdidatiha. Menjaga tasdid-tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Ya gitu diantaranya. Itu tasdid, syiddah. Tasdid, syiddah, sabdu. Ada 3 dulu. Dia juga. Tasdid, syiddah, sabdu. Tasdid ya syiddah ya tasdid ya sabdu. Gitu. Jadi dulu orang ngondong aja gitu. Dulu juga ngejak enggak. Dulu begini aja dulu tahun 70. Alif 2 di atas, an alif 2 di bawah, in alif 2 di depan, on, an, in, on, begitu. Pakai 2. Enggak. Alif patatain, an, alif kasratain, in, alif domatain, on, an, in. Dulu enggak. Dulu guru-guru dulu ngajarin alif 2 di atas, an, alif 2 di bawah, in, alif 2 di depan, on, an, in, on, begitu. Tapi anak dulu ngaji pinter-pinter. Ya, belajar gitu tapi pinter-pinter, sekali pinter sekali bisa terus kagak hilang. Tuh bedanya aja sama anak dulu belajar. Belajar Quran ini bener teliti dikit tajwidnya tapi kesana terus udah. Jadi awalnya walaupun kesandung tapi sono enggak kesandung lagi. Tuh lancar terus bacaannya. Ya, karena mau belajar begitu anak dulu. Dan guru dulu maaf ya saya guru nggak ada guru muda, guru tua semua. Guru qiraat semua tua-tua semua. Artinya ya udah tua dah gitu kita ngaji, nggak ada guru muda, nggak ada dulu. Itu ya zaman Saroni aja ngaji sama Haji Muhammad Nur, Haji Nur dulu, dari ngaji sama dia. Ya itu beliau udah umurnya 60, kita baru 10 tahun kali begitu, atau 9 tahun umur dia udah tua. Jadi guru dulu benar tua-tua aja, jadi emang guru dulu dikit, nggak banyak, dikit guru dulu baik, dikit guru dulu. Sekarang alhamdulillah karena udah banyak ngaji pada jadi ustaz semua, alhamdulillah. Sekarang ustaz jibun, tahu jibun? Anak budang repon. Alhamdulillah. Mura'atu tasdidatiha. Ya, memelihara mura'ah menjaga tasdidnya. Hak Fatihah. Qala Syekhul Islam fi Fathul Wahhab. Telah berkata Syekh Islam Fathul Wahhab, kenapa li'annaha hay'atun lil hurufil musyaddadah. Karena itu tasdid, li'annaha ane tasdid, hay'atun huruf, kondisi-kondisi bagi huruf-huruf al-musyaddadah yang ditasdidkan. Wawjubuha maka wajib itu tasdid syamil hatiha, meliputi daripada kondisi-kondisi tasdid tersebut. Jadi mesti kena bacanya. Ya. Hayat kondisi, hayat itu kondisi atau hal ikhwal, perlakuan tuh hayat. Ada sunat. Ada sunat hay. Ini sunat Allahu Akbar. Sami Allah itu zat hayat namanya itu, ya. Itu perlakuan gerak-gerik dalam ibadah. Ya. Jadi mesti, makanya imam mesti teliti kalau baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Umpama begitu ya.
Ya paling tidak terdengarlah suara siddahnya. Maaf kalau Fatihah kagak bener, hancur semua. Ya, kita ngikutin imam. Memang salah baca Fatihah, ya udah semua salah ini. Aduh, tekor kita. Tadi salah gitu, kenapa? Kita sonde tuntut. Kenapa salah? Kenapa ngikutin imam yang salah? Kamu tahu tuh imam nggak bener, nggak diikutin. Begitu. Wah, mau bilang apa? Imam di sonde dakwah kita. Di akhirat, lu tahu imam baca nggak bener, lu ikutin. Itu kan nggak mau ikutin. Imamnya teka, ini masalahnya. Udah begitu maka gak mau mundur lagi. Mundur imam mestinya, ya, kita mundurin, dia ngambek, kagak dimundurin, gua ngikutin dia bingung, serba salah jadinya itu. Jadi ya kurang fair lah istilahnya. Ya walhasil pelajarin lah, insya Allah kalau siap jadi imam. Wal khamisu alla yaskuta saktatan tawilatan. Syarat yang kelima, jangan berhenti dengan berhenti yang panjang dan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya saktatan tawilatan. Kelamaan berhentinya. Ya. Kalau tadi imam lama, jawab konyol juga lagi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lama. Ini robot imam, makmum. Iya, karena abu dua. Iya, karena nasta'in. Kapan lo jawab masih lama banget. Tuh, Allah jangan, ya. Allah yaskuta saktatan tawilatan, jangan berhenti yang lama. Gitu ya. Mutlak, usulnya mutlak gitu, ya. Bila uzrin tanpa ada uzur. Ada uzur lain lagi. Ada hal ikhwal bagi orang tersebut. Fa'in wujida uzrun, karena kata dapatin itu uzur. Kajahlin, mungkin orangnya masih belum pintar. Au sahwin, atau orangnya lupa, au nisyan, sama. Ya, sahwin nisyan sama juga ya. Ya, lupa juga, ya. Au a'yan atau gagap, gagap gitu suaranya, mulutnya gagap, ya. Gitu katakan lam yadurro, kagak membatalkan sholat. Lam yadur, enggak berpengaruh. Emang ketahuan imamnya gagap, ya. Emang kalau nggak ada lagi, emang kagak ada lagi, mandi doang imamnya. Yang lain lebih gagap lagi. Lebih gagap lagi. Jadi kalau imam bindeng sah, imam bindeng tuh aja. Imam bindeng sah, asal makmumnya bindeng juga. Jadi sama. Jadi sama. Imam cadel juga, ya. Ya kalau imam cadel nggak bagus karena huruf belum rapi. Kalau dia kata jangan jadi imam kok cadel, kalau masih ada yang lain. Dia udah tahu diri lah, enakan dikit. Ya, kalau ibadah enakan jadi makmum, jangan jadi imam gitu aja udah. Kalau ibadah enakan jadi makmum aja Umar daripada imam jadi begitu. Imam beban. Kalau makmum tinggal ngikutin doang beres kan gitu. Sebenarnya tapi orang kadang pengen jadi imam. Aneh kan? Padahal jadi imam Pak itu Muhammad. Waduh. Ya kok sering kadang-kadang ya mau saya kagak mau jadi imam, Ustaz. Mau enggak mau dah aja begitu aja. Yang penting rapi bacaan gitu aja. Imam kita ngeras suara juga, napas juga. Wah, bermodal boleh kata. Kalau imam kan diam aja. Dia ngikutin deh. Kalau imam kan baca sampai Jumat, Sabih semua panjang, alataka panjang, udah baca juga, nalar terus begitu supaya kagak apa, nggak lupa. Oh, fokusnya luar biasa, tuh berat jadi imam. Tapi orang kadang banyak pengen jadi imam. Allah, kita nggak tahu deh. Wasadisu alla yaskuta satatan qasiratan. Dan juga keenam, jangan kamu berhenti sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim tuh. Itu berhenti sebentar namanya itu. Jangan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berhenti sebentar enggak tuh? Sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu masih mending namanya. Kalau tadi enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi belum kelihatan berhentinya itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Rapi karena kita ngadep Allah Subhanahu wa taala. Yaksidu biha ail bil qasirati qat al fuqira, tapi ada tujuan dia, ada maksud itu kenapa dia pendek? Dia bermaksud bahwa dengan pendeknya itu ail bil qasirati qat al qiraah, yaitu memutuskan bacaan. Kalau nggak niat mutusin bacaan nggak apa-apa. Ya, kalau dia niat mutusin bacaan nggak boleh. Kalau nggak niat nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Tapi niatnya bukan mutusin. Kalau niat mutusin nggak boleh, gitu maknanya. Ya. Tapi jarang orang niat mutusin, jarang. Cuman kadang pendek doang. Tahu gitu, emang nggak tahu. Taunya pendek. Tapi dia nggak niat mutusin bacaan. Bi khilafi malau qasada qala qiraah. Lain halnya kalau dia bermaksud memutuskan bacaan. Tuh. Bi khilafi malau qasada qala qiraah. Lain halnya kalau dia memutuskan bacaan. Ya kalau dia mutusin bacaan berarti tentunya jadi batal, rusak karena dia mutusin maknanya, ya. Walam yaskut, dan dia tidak diam. Fala tabtulu qiraatu, maka tidak batal bacaannya. Lain hal kalau dia bermaksud mutusin bacaan dan dia tidak diam, maka tidak batal bacaannya tuh, ya. Ya walaupun ini nyambung terus namanya dibaca, ya. Enggak mutus niatin mutus. Wa faraqa zalika niyata qat'i shalah, dan membedakan demikian itu dari niat memutuskan sholat. Beda, ada niat mutusin Fatihah, ada niat mutusin sholat. Kenapa? Bi anna niyata ruknin fiha tajibu idamatuha. Tapi kalau sholat tetap niatnya mesti terus sampai salam. Niat sholat terus kalau Fatihah nggak jadi masalah. Tapi kalau sholat emang niatnya mesti mudawamah dari mulai takbiratul ihram sampai salah begitu. Setengah baru 2 rakaat niatin mutus sholat, ya batal. Itu bedanya antara mutusin Fatihah dengan mutusin niat sholat namanya. Wa faraqa zalika niyata qat'il sholat, dan membedakan dengan itu niat memutuskan sholat. Kenapa? Bi anna niyata ruknun fiha, karena niat itu rukun dalam sholat. Tajibu idamatuha, wajib untuk melanggengkannya. Hukman, secara hukum begitu. Wala tumkiru idamatul hukmiyatu ma niyatil qat'i, dan tidak mungkin untuk melanggengkannya secara hukmiyah diserahkan niat memutuskan. Ya. Itu tidak mungkin kita mutusin dalam sholat secara hukum, nggak boleh putusin dalam sholat. Niat kita udah sholat masa mutusin berarti batalin sholat. Seperti kita lagi berjamaah, kita kebetulan imamnya nih nggak rapi, kita nih ada mubarakah. Dan mubarakah berarti mutusin dari berjamaah dengan imam. Udah kita salah sendiri nih. Ya kok imam orang nggak beres bacaannya, udah niat sendiri. Ya, hati-hati. Aku niat mubarakah, udah kita terus baca sendiri, kita ruku sendiri, sujud sendiri, begitu. Mungkin kira-kira jadi rame nggak kira-kira? Jadi rame, ya jawabannya lihat, waduh, yang lain satu, jadi masalah, jadi sudah salah. Kita mau mutusin agak enak sama jamaah, kita nggak putusin, kita salah ngikutin yang salah, tuh ya. Ya konsekuensi ibadah mesti begitu. Iya, paling tidak kita ntar ngulang sholat biar ikutin dulu, tapi kan Allah nggak begitu. Ente udah tahu salah, ente ikutin. Ya, tapi ntar kita habis selesai itu baru sholat lagi. Mesti nggak bisa begitu. Tetap salah udah berhenti ente. Pelajaran buat si imam biar imam tak tahu. Mesti begitu. Itu mestinya. Cuman kita kayak kurang bijak kelihatannya. Tapi agama suruh begitu. Karena nyelamatin yang lain. Wa qira'atul Fatihati la tabta'id ila niyatin khassah.
Dan baca Fatihah tidak membutuhkan kepada niat khusus. Fala tu'assir niatul qati, maka enggak pengaruh niat memutuskan. Jadi karena baca Fatihah enggak ada niat itu, enggak pakai niat tuh, dia baca Fatihah. Kalau sembahyang pakai niat enggak? Pakai niat. Sholli fardhu. Nah, itu ini. Kalau baca Fatihah enggak pakai niat, makanya enggak ada pengaruh. Kalau diputusin enggak ada pengaruh katanya. Enggak ada pengaruh, maksudnya mutus bacaan itu, mutus maksudnya berhenti gitu terus begitu tuh, maknanya enggak pengaruh itu. Enggak pengaruh. Berarti enggak membatalkan sholat. Wasabi'u qira'atu kulli ayatiha. Yang ketujuh syaratnya membaca semua ayat-ayat Fatihah tuh. Wa minha basmalah tuh. Di antara Fatihah ada nah, itu masih ada. Kalau mazhab lain bismillah enggak masuk. Mazhab Syafi'i bismillah masuk. Mereka alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Ya tapi ada juga dia baca bismillah secara sir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada yang begitu. Ada mutlak emang enggak? Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masing-masing mazhabnya. Masing-masing mazhabnya. Karena ada aturan di dalam menyikapi tentang surat Fatihah berapa ayat gitu. Ada bismillah masuk surat Fatihah, ada bismillah kagak masuk surat Fatihah. Itulah jalannya. Tapi yang kita dulu yang masuk di Indonesia ini pertama mazhab Syafi'i. Enggak banyak kan ahli sunnah wal ya, karena mazhab Syafi'i yang banyak dulu. Belum campur aduk apapun, enggak ada dulu. Ulama-ulama Hadramaut datang semuanya, guru-guru kita dulu semua mazhab Syafi'i itu. Enggak ada, semua rapi ibadah. Nah, setelah mulai berkembang ya, dari mulai perahlian, dari mulai kunjungan, dari mulai kedatangan, mulai beraneka ragam begitu, ya. Dia datang baru ngomong ini yang benar, itu yang salah, itu yang repot urusan. Ya, padahal lu baru datang, gue udah lama kan gitu. Itu dia nggak tahu bahwa permainan ibadah itu ada mazhabnya. Itu mazhab apa itu? Mazhab nggak lebih 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bisa mana tengoknya mana? Semua ada di situ semua. Kalau begini kata Hambali, begini kata Hanafi, begini kata Maliki, ini kata Syafi'i, begitu kalian. Nah, kita kadang-kadang enggak mengupas mazhab Hanafi, Maliki, Hambali enggak. Kenapa? Syafi'i aja belum habis. Mazhab Syafi'i belum. Bagaimana kita membahas masalah itu? Kalau ngajar itu 4-4-nya, bukan ngajar, ngasih ilmu namanya itu. Kagak habis itu, nggak sampai sasaran. Ya kita buka sekarang perbandingan mazhab. Pertama kita baca materi ini. Nah, qala Syafi'iyyu begitu. Qala Malikiyyu, qala Hanabila, begitu. Berkata pengikut Imam Malik, pengikut yang Hanafi menyikapi masalah ini gini. Oh, kalau kita ngaji begitu, romannya tasan minum kagak habis segelas, nggak sampai sasarnya apa? Kenapa ya? Bahasin dulu. Nih kata dia begini, susah. Udah sapi aja, lain lagi itu maknanya. Ya itu bedanya. Kalau kita begitu mulu kagak kelar. Ya itu bedanya sekali di situ. Jadi kita banyakkan Syafi'i begini udah ya itu bedanya. Karena ulama Hadramaut dari Syafi'i semua. Nah, setelah baru berkembang, Saudi begini-gini, baru datang ke sini dan sebagainya, mulailah nggak jadi masalah. Ai amalan la'tiqadan. Baca bismillah dalam surat Al-Fatihah itu amalan la'tiqadan. Emang itu kerjaan, bukan keyakinan. Emang udah mesti kerjaan gitu. Nah seperti wudu kan kenapa wudu? Kalau orang batal yang dibasuh mukanya kan gitu. Ya kalau orang batal dibasuh mukanya, bener nggak? Nah, bukan pantat tadi dibasuh. Nah, itu namanya ta'abudan. Emang udah ngikutin begitu dari sononya. Nggak perlu dikutak-kutik lagi. Orang wudu basuh muka, walaupun dia udah punya wudu, dibuang angin. Apa urusan yang buangin pantat sampai muka ini basuh? Emang disuruh begitu dari dulu, itu ta'abud bukan takul.
Bukan logika, tapi ta'abud. Apa ta'abud? Ya pasrah, emang udah begitu ajaran dari Nabi kita Muhammad. Orang buang angin itu sehat ya. Ke luar negeri itu orang buang angin, dia lagi makan di restoran, temennya buang angin, perut. Nggak marah dia, nggak marah dia. Kenapa? Itu kesehat. Tapi kalau lagi makan rame-rame, buang cuk, reak, baru marah. Lo jijik, lo begitu, zat luar negeri begitu. Kalau kita lain lagi, ya. Lagi makan, perut, udah habis. Kagak punya adab lo, begitu. Makan lo bocor. Ya. Jadi kalau kita teman begitu, diamin aja udah, ya. Ustaz kalau orang maaf ya, siap lagi duduk rame-rame, ada Hawa, Umam, nah ini saya kentut kan begitu tuh. Nggak usah komen, diamin aja, belakang nggak tahu aja. Padahal Hawanya nauzubillah min dzalik. Supaya jangan tersinggung, jatuhnya Muhammad, dia jangan tersinggung. Mungkin Nabi begitu. Mana kalau bayar pada siapa yang makan daging apa bahir ya, ini kata Nabi Udu ya. Siapa yang makan daging bahir nih, mana kalau bahir apa lihat ada ya. Siapa yang makan daging bahir, saya lupa ya. Udu bingung sahabat. Nah, selesai wudhu nanya sahabat, ya Rasulullah, emang makan daging ini batalin wudhu? Nabi jawab, tidak katanya. Cuman tadi ada yang batal wudhunya. Supaya dia jangan tersinggung kata Nabi, maka aku suruh wudhu semuanya. Kan jadi saru kan. Tuh Nabi ada bukan main, bukan dibeber aib orang. Ya. Kita siapa sih yang kentutnya begitu kita. Nabi enggak, Nabi rasain juga. Waduh, ada buang angin ya, Pak. Nabi bilang, udah habis makan nih, ya. Udah, wudhu semuanya. Wudhu. Sahabat wudhu. Saya wudhu, isengnya nanya juga. Ya Rasulullah, emang makan daging onta ini batal? Bayar onta ya? Batal enggak. Tadi cuma ada yang batal. Supaya dia enak, agak malu. Jadi kan, nah gitu. Ya wudhu semua. Nah, yang batal siapa? Dia wudhu kan gitu. Begitu akhlak caranya. Masya Allah. Kita yang jauh kita bekalet aibnya. Cari tuh aib. Nauzubillah min. Masya Allah. Mengintai orang tajasus namanya. Mencari keburukan-keburukan. Oh, jangan. Li'annahu sallallahu addaha ayatan minha. Karena Nabi udah menjumlahkan ayat daripada Fatihah itu, bismillah itu. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahahu, ya. Dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim dan mensahkan keduanya. Wa yakfi subtiha amalan la ay hukman hukmaz zanni, ya. Dan cukup pada ketetapan itu sebagai amalan saja. Artinya hukum yang udah sebagai dugaan, hukum zon ya, hukum sebagai secara dugaan. Kama qala Syekh Islam, sebagaimana berkata Syekh Islam fi Fathul Wahhab dalam kitab Fathul Wahhab, ya begitu katanya. Wa adadu ayatil Fatihah sab'un, sedangkan jumlah ayat Fatihah itu ada tujuh kata itu. Oh ya tujuh ayat Fatihah, tujuh ayat ya. Wa amma adadu kalimatiha, adapun bilangan-bilangan kalimat-kalimat Fatihah itu fatis'un wa isruna kalimatan, ada 29 kalimat ya. Ada 29 kalimat, ayatnya 7 tapi kalimat ada 29 ya. Ada iseng-iseng di rumah hitung kalimat-kalimatnya ya, hitung isengnya Fatihah, hitung nih kalimat ini. Seperti Allah Ar-Rahman kan gitu tuh, terus sampai ya sampai waladolin, itu kalimat-kalimat namanya. Kalau huruf kan huruf alif ba itu, tapi kalimatnya seperti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki gitu, Yaumi ya gitu, Ad-Din, itu kalimat kali itu ada nggak 29? Kalau ada berarti benar gitu aja udah. Kalau nggak ada berarti kita yang salah gitu. Bukan dia yang salah yang menahui, kita yang salah ya. Imam Nawawi ini pernah dia ada di Mesir. Di Mesir kemudian dipakai kayak belangkon gitu
Ya belangkon. Kan orang Mesir kan pakai sorban, dia belangkon, diketawain sama anak deledek, sama deledek. Dia habis sholat sunat, dia dengan anak belangkon lucu gitu. Dia lupa, diginiin. Belangkon gitu tuh. Dimiringin. Apa yang terjadi? Kota Mesir miring. Kota Mesir miring. Tukang dagang telur habis, 40 tukang jatuh. Tuh. Dia enggak cuman bukan ini digaruk pada begini, Pak, garuk gitu gatar saja. Mesir langsung begini. Tuh lihat Imam Nawawi dia punya kehebatannya. Kota bisa miring coba kalian. Ya. Nah, udah gitu, udah yang dagang telur kaget. Pada dagang pada jatuh. Telur kalau miring merosot enggak? Ya merosot dari tempat ya kan. Merosot semuanya pada pecah. Serang wali turun. Wali turun. Ya, kalau ya Syekh Nawawi, ya kamu kan wali besar, wali tinggi. Kenapa ledek anak-anak kok? Kamu masih emosi gitu, ya? Ngomong-ngomong, akhirnya udah, sekarang ini udah pici itu dan lempuin lagi. Tuh, lihat kotak pada miring gara-gara itu. Nggak tahu dia dibalikannya begini. Tuh, belum begini lagi. Stabil lagi, udah sampai begitu coba. Hebat kan itu, picinya digoyangin. Kota Mesir langsung miring. Sama Syekh Khalil Bangkal Madura atau temannya beliau. Begitu juga, ya. Jamaah yang Mbak udah kumpul, mau tahlilan, dia belum datang Syekh Khalil Bangkal Madura. Syekh Khalil. Jamaah ribut, ada jagoan satu. Kalau bahasa kita, iya biasa deh, jagoan itu. Kalau bahasa Ji, lu gimana sih Ji? Ini jamaah udah ngumpul, belum mulai juga tahlilan. Begitu cerita yang marah nih, yang kelihatan agak sedikit temperamental. Kata tuan rumahnya, sebentar nunggu. Ya, Khalil dulu, Syekh Khalil. Cuman satu orang tunggu, emang apa hebatnya dia sih? Begitu. Apa hebatnya dia orang nggak tahu sejarah Khalil, bukan sembarangan manusia itu beliau. Muridnya aja 1 sampai 40 jadi semua. Jadi wali, jadi ulama besar, kelihatan karamah, pesantren ribuan muridnya. Pertama Ki Hasyim Asy'ari itu Jombang, itu murid pertama beliau. Ya, Ki Hasyim Asy'ari. Baru bawahnya Wahid Hasyim, baru Abdurrahman turunan itu. Tapi yang pertama Ki Hasyim itu murid nomor satunya Syekh Khalil itu. Tunggu Khalil kata Syekh Khalil, emang apa hebatnya dia sih, satu bukan mulai. Nah, pas ngomong gitu, aja gimana nih? Dia turun dari Dokar. Syekh Khalil turun dari Dokar. Ya, Delman. Udah turun, dia injak tanah rumahnya itu, tanjatan rumahnya itu berundak gini. Diinjak ke rumah miring langsung. Rumah miring, begini miring. Pada begini orang semua. Waduh. Itu yang jagoan sombong langsung begini Ustazan. Sama banget. Lu ngomong tadi, emang apa hebatnya dia sih? Khalil kan begitu bahasa kita. Nah pasti tahu ilmu gitu, ya Allah. Jangan kata gue rumah miring diinjak gitu. Langsung tuh begitu dia. Memang ilmu-ilmu kita perlu. Ya. Jadi ulama dulu bukan sekedar ngajar doang Mbak itu, tapi Muhammad ilmu keluar juga. Keluar dalam. Isi begitu sih Mbak. Ustaz mesti begitu. Jangan jadi ustaz cemen jangan. Apalagi punya ilmu Pancasona. Rawarontek. Pancasona Rawarontek. Itu tuh susah matinya tuh. Gak bisa mati dia. Selama masih nyentuh bumi hidup lagi. Itu Rawarontek. Ilmu warisan Jawa kuno. Bayu Umar itu ilmu hitam, bukan ilmu putih, ilmu hitam. Rawarontek. Warisan Jawa kuno zaman Angling Dharma. Angling Dharma jauh banget Angling Dharma itu. Kalau saya sejarah itu bahwa tadi Jawa jauh ke sini jauh. Wali belum ada Angling Dharma. Ada seorang pengikut setia Imam Bonjol, akhirnya Imam Bonjol, itu namanya Mbak Joyo Dikjo. Dia dapat ilmu itu. Dia sampai mati 3 kali, hidup lagi, kagak mati-mati udah kubur, nyatu lagi, bangun lagi kuburan, jalan pulang lagi. Akhirnya jadi mati terakhir, itu jenazahnya digantung, saudara. Jadi bikin peti besi, kotak kayak peti gitu, peti mayat, kotak, pasti meninggal ditaruh situ, digantung. Jadi di atas dia digantung bikin kubah gitu, di atas kuburan dia dalam besi itu mayatnya dibawa bikin kuburan lagi supaya lambang kuburan. Padahal mayatnya di atas. Baru ditaruh lagi, hidup lagi tuh orang. Di Blitar sampai sekarang. Itu namanya ilmu rawa. Kalau udah putus, nyambung lagi. Gitu ya, supaya diputus leher nih, jatuh tanah, balik lagi, nempel lagi.
tangan putus, jatuh tanah, nempel lagi ke tangan. Tuh, orang tuh, Ustaz punya, Ustaz gak diem-diem aja. Kita rawewe kali. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Orang yang punya ilmu gituan selamanya menderita. Yang menderita sebab bekas bacokan yang putus tangan dia, biar nyambung lagi, itu lukanya berasa terus. Jadi baik luarnya tapi dalamnya sakit. Tuh, itu doang bedanya. Sakit aja tersiksa di selama hidupnya. Hebat tapi tersiksa. Ya kayak itu, kayak orang kagak baik-baik gitu. Kelihatan tuh, tapi dalamnya sakit tuh. Bekas bacok sakit. Ya. Itu namanya ilmu pancasona. Ya, lawaron rontek. Oh, udah bagian itu udah jago itu buat jawara itu. Jawara. Ilmu mesti begitu, kan ya. Saya sih tahu aja kalau ilmu begitu tahu. Man tahu yang mana yang masuk buah gitu lihatnya. Nih contoh, kalau mau tahu cincin. Cincin ada hadamnya enggak? Kan gitu. Gak usah repot-repot, tesnya air putih aja. Air putih, taruh ceburin. Tutupin lagi yang gelap. Udah gitu. Kalau dia khadamnya nggak besar, dia hanya berubah doang tuh. Cincin tadi ngadep sono, balik ngadep sini gitu. Tuh, beda. Sekarang kita ngadep cinta harus ngadep sini. Tidur jam 9 malam tuh, tutupin. Besok pagi lihat jam 6 kita bangun. Berubah nggak kedudukannya? Kalau berubah, berarti ada khadamnya. Tuh, jadi begitu. Jangan yang punya cincin boleh coba di rumah, ya. Nah, kalau anda kata hadamnya hebat, gede gitu, bukan dia yang berubah, gelasnya pindah. Nih umpan taruh sebelah sini, pagi banget taruh sebelah sini adanya, jalan di gelas. Gitu Jit, Saroni nggak sembarangan Jit, wah elah. Kumpulin batu kali rendam insya Allah, buat ngecor. Begitu tuh ilmu. Ustaz dia belajar juga masalahnya tes ilmu begitu. Mama jadi sendiri, nggak usah repot-repot, nggak pakai baca-bacaan, rendam aja, tutupin rapet, tutupin lagi mangkok, deh. Cuma tahu besok dia akan berubah, pindah tempat. Kita ngadepin sini, punya batunya, besok kita lihat ngadep sono, berarti itu ada khadamnya. Kalau nggak ada, ya begitu aja dia berarti buang lemparin begitu aja ada. Sorry ya ngajar begini. Itu banyak pengalaman, alhamdulillah. Mari marorontek, masya Allah. Tinggal nuntut doang, aja tinggal nuntut doang, ya. Kemudian itu bedanya, sakit penyakit, jadi ya bekas luka tetap, ya. Itu namanya Mbah Joyo Dikjo punya itu. Dia pengikut setia Pangeran Ponorogo, hebat pada masa itu. Cuman sayang akhirnya dia terkenal namanya makam gantung. Ya udah ziarah ke Tondo Blitar, ada makam gantung, udah Joyo Dikjo itu. Jadi mayatnya di atas peti besi dikunci itu dibikin gapura tinggi, jadi kayak ke Kuba gitu, kuburan di bawah dia juga kosong tapi atasnya itu ya ziarah nggak apa-apa ya. Allah. Wallahu a'lam. Sampai sini ya. Bihadzal niyat al-Fatihah. Alhamdulillah maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Nanti baru wasa yang ke-8 ya. Nanti yang ke-8 wasa min yang ke-8 insya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna bil abi rahmatika arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wa muzid hadzal musalla. Innaka ala kulli syai'in qadir. Yasir umurana balik maghi wasi arzaqana. Birahmati alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.